Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Potia TV, kita ketemu lagi di acara kita Mahkamah Aquaculture Podcast dengan tamu yang sangat istimewa. Ya, jadi episode kali ini ya kita kedatangan tamu jauh dari Jawa Barat ya. Dan tidak tanggung-tanggung yang datang adalah bupatinya langsung. Beliau adalah Pak JJ Wiradinata. Apa kabar, Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin Pak ya, ini kan namanya Mahkamah Aquaculture Pak, bukan Mahkamah Aquaculture ya, bukan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi bawaannya tuh santai. Mengevaluasi, mereview genetika ikan-ikan Pak. Iya Pak. Jadi mohon maaf jika nanti ya kita nggak terlalu formal, ya. Agak terlalu santai. Dan sebelum ke sana saya juga mau buka kacamata dulu Pak. Sebab nanti kalau pakai kacamata dikira saya lebih tua dari Bapak itu Pak. Karena Bapak awet muda sepertinya Pak. Kau lulusan berapa? Saya lulus tahun 2016 kemarin dari STB Pasar Minggu. Saya 87 dulu. 87? Ya, tapi nggak beda jauh kan? Beda jauh. Jadi ya baru lahir kemudian setahun kemudian setelah itu berarti Pak. Ya, 28 tahun bedanya. Iya. Umurnya beda 28 tahun ya. Oh iya, tapi ya. Kayaknya dekat cuma 5 tahun atau berapa tahun gitu ya. Itu pasti ada rahasianya nih. Ada, nanti kasih tahu sama saya. Baik. Nah, jadi Pak di Mahkamah Aquaculture Podcast ini Bapak siap-siap kami serok, Pak. Siap. Serok dan ya. Dan kami jaring ya. Ya, serok itu adalah ikan, gerombolan ikan diserok pakai apa? Pakai apa namanya sih ya? Caduk apa ya namanya? Kalau sair, pakai sair, betul. Serok. Jadi saya sedang diserok nih. Iya, pakai sair di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam. Provinsi Jambi, Desa Bupati Moro. Kabupaten Muaro Jambi. Muaro Jambi. Desanya Desa Sungai Gelam juga. Sungai Gelam. Tapi nggak ada sungainya, jadi cuma nama aja. Namanya Gelam makanya. Iya, diserok ditanya seputar objek kerjaan dan dijaring ditanya jawab ringan itu Pak. Jadi ini udah semacam SOP nih, ngomong kayak gitu dulu nih. Nah, Pak, ini kan kami sebelumnya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah datang ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar di Sungai Gelam ya, di di sudutnya Muaro Jambi, karena kita sudah ada dikit lagi kita sudah nyampe perbatasan ke Sumatera Selatan. Oh, Palembang. Iya. Kalau kita ke sana itu udah kabupaten Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Iya. Gitu. Tapi ke kotanya masih jauh ya? Sini. Dari sini ke Palembangnya? Masih jauh. Masih jauh ya, sekitar 6 sampai 8 jam kalau lancar. Kita ucapkan selamat datang, dan tadi Pak Bupati bersama Kepala Balai juga sudah keliling tadi Pak ya? Ya. Saya keliling ya, lihat balai. Dan apa saja yang ada di sini. Ya, tadi kita ke Kolam Patin Pak ya pertama Pak ya? Patin. Kolam Patin Pustina. Terus ke Pakan. Habis ke Pakan ke Biovlog. Belum Pak ya, belum ke Biovlog. Biovlog tadi udah terakhir. Ke Gabus, ke Biovlog. Nah, menurut Bapak dari yang sudah dikunjungi nih Pak, ya, mana yang menurut Bapak paling menarik Pak? Saya mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya JJ Wiradinata, Bupati Pangandaran, Jawa Barat. Ya, jadi jauh dari sini. Iya. Ya, saya ini kan bupati. Iya. Tapi saya juga lulusan sebuah perguruan tinggi, dulu masih jenjang D3 di Jakarta, UP. Ya, tentu ada tanggung jawab moral saya. Pengembangan perikanan. Tentu bupati, ya, berbagai aspek yang menyangkut kehidupan, yang menjadi skala prioritas dan sebagainya, itu tentu harus dilaksanakan dan dibangun. Sebagai kabupaten baru tentu beberapa yang prioritas, pendidikan, kesehatan prioritas. Tetapi kan tadi saya punya latar belakang perikanan. Sekolah di perikanan, punya tanggung jawab moral mengembangkan perikanan. Sampai saat ini saya masih ketua KUD Minasari, KUD yang dulu bangkrut. Sekarang saya dorong, dikerjain. Ya, kenapa saya mau? Karena di sini ada TPI, tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan kan menjadi tempat transaksi ikan. Di situ ketemunya antara pembeli dengan ikan, sehingga langsung tidak langsung menjadi satu
tercipta satu standar harga lah di situ. Ya, jadi kalau nelayan dilelang di TPI-nya tinggi, dia jual ke TPI, kalau tidak jual keluar. Bagi saya kan tidak penting orang jual ke TPI, tapi minimal melindungi nelayan dari sisi harga, ada standar harga itu yang. Jadi kalau dihitung sih sudah tidak untung karena TPI hanya mempertemukan antara pembeli dan nelayan. Kita hanya dapat 1 sekian persen dari jasa lelang itu. Ya, dan itu kalau dihitung ekonomi sudah tidak ekonomi. Cuman kita pertahankan karena tadi ada nilai yang menjadi melindungi harga nelayan ketika bertransaksi. Nah, itu kita lakukan terus. Masih ketua HNSI, himpunan nelayan. Karena anak saya bapak saya nelayan. Terus yang kedua juga saya tadi perikanan ada tanggung jawab Ora. Nah, yang ketiga adalah tadi saya punya tanggung jawab pengembangan perikanan. Nah, satu contoh saja. Di Panganan ini kunjungan kerja turis sampai dengan bulan ini hampir 3,5 juta, 5 juta. Kan itu pasar. Iya. Ya. Itu turis asing turis lokal juga. Domestik. Nah, saya berpikir ini juga pasar. Terus yang kedua adalah kalau budidaya nila, emas, gurame itu sudah biasa. Iya. Nah, di daerah saya itu dulu ada daerah rawa-rawa. Rawa apa ya? Rawa. Dan dulu di rawa itu terkenal ikan gabus. Itu payo, Pak, rawanya kan? Rawanya tawar. Rawa di sawah rawa-rawa yang payo. Di mana di pinggir pantai berarti. Enggak, di sekitar ada pesawahan. Oh, iya. Kan dulu pengaturan airnya kan belum bagus. Mereka hujan mengendap di sana. Nah, itu kan menjadi tempat Semacam hidupnya. kolam tak ada hujan. Ya, dan itu bertahun-tahun susah kering. Dan itu biasa rawa itu enggak orang nangkap ikan. Salah satu ikan unggulannya ditangkap dalam gabus. Ikan gabus. Nah, Oke. Sekarang ikan gabus ini sudah tidak ada. Oh gitu, Pak. Kecil. Jadi saya kemarin pesan aja 1 kilo agak susah, Pak. Dulu besar-besar, ada yang segede gini, ada yang segede ini dan sebagainya. Ada yang 1 kilo gabus. Itu kalau di daerah Sunda kalau nggak salah ikan bogo apa namanya? Namanya bogo. Bogo ya. Nah, saya berkunjung ke sini. Sini sudah mampu pembibitan gabus. Iya, betul, Pak. Jadi saya ingin gabus ini tetap menjadi trademark apa namanya? Iya. Ya, di daerah yang dulu menjadi sumber gabus. Artinya di rawa-rawa harus ada restocking kan? Iya. Stocking atau nanti segmentasi mana segede apa yang ke sana sehingga orang di sana penghasil gabus. Pak Solihin GP dulu Gubernur Jawa Barat itu kalau pesan gabus ke kita. Pangandaran. Nah, sekarang kalau tanya ke gabus saya sudah hand up angkat tangan karena sudah nggak ada kan. Nah, saya kesini salah satunya unggulannya karena di sini di Balai Budidaya Air Tawar Sungai Gelam ini adalah salah satu ikan gabus. Iya, benar. Nah, saya lihat dan apa yang tadi saya diskusi dengan kepala balai, memang ekstrak ikan gabus ini juga membuat albumin dan albumin itu adalah bisa meningkat daya imun. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Iya. Oleh karena itu saya berkunjung ke sini, latar belakangnya itu di samping itu saya juga ada sebagai ketua umum alumni lah, STP AUP, saya juga nanti besok melantik teman-teman gitu kan. Saya juga ya sejelek-jeleknya kita nih yang pernah dididik di perikanan, ya tetap harus memiliki perikanan. Walaupun saya jadi bupati tetap pembangunan perikanan menjadi hal yang penting untuk dikembangkan karena kita ini dididik menjadi kader perikanan pasar minggu sampai sampaian kan begitu. Gitu, Pak. Cuma saya cicitnya junior Pak. 80 tahun. Berpuluh berapa? Ya, ini pertama kali ke Jambi dan insya Allah saya akan kirimkan staf saya. Untuk sini, Pak, untuk belajar. Yang terutama di dua hal yang budidaya apakah nanti di hatchery-nya. Hatchery nanti kan ada segmen seperti ikan mas, ikan gurame itu ada yang jual telur, ada yang larva, ada yang jual segede korek api kan. Ada karcis ya dia jual dan sebagainya nanti itu. Jadi arahnya akan ke situ. Ke situ. Berangkat dari kegelisahan tadi ikan yang tadinya banyak di Pangandaran terus populasinya habis, yaitu ikan gabus. Ya, dan kalau emang nanti kan kalau sudah bagus dan sebagainya kan tentu bisa ada nilai agar mencari nilai tambah kan. Iya, untuk masyarakat. Ya, masyarakat kan
ini oleh-olehnya apa Iya. namanya? Albumin. Albumin. Saya cobain ya. Boleh. Banyak ngomong saya nggak bawa. Emang narasumber harus banyak ngomong, Pak. Biar Ini albumin. enak gitu. Albumin ekstrak dari ikan gabus untuk meningkatkan imun. Ya, saya juga sudah lama sih mendengar dan membaca ini albumin. Ya, cuman ketika COVID kan kita nyari kemana susah. Iya. Baru saya tahu di sini. Ya biar imun saya semakin apa? Semakin kuat dan Semakin aktivitas saya semakin apa? Semakin jreng gitu kan. Nah, saya minum dulu ya. Luar biasa, langsung praktek langsung ya. Rasanya apa Gimana ya? rasanya, Pak? Ada anyirnya, ada. Iya. Anyirnya sebagai ciri khas apa? Ikan ada. Ikan, Ada. ya. Dan ini alatnya buatan dari adik kelas kita, Pak. Ya, anak-anak AUP, anak-anak Iya, STP. anak-anak UP. STP. Jadi saya tadi juga lihat ke sana. Dan sederhana. Iya. Saya lihat sederhana kan. Mudah diduplikasi, Mudah Pak, ya? mudah dibuat apa? Ya duplikasi lah. Nah, duplikasi. Dan mungkin Bapak juga kepikiran juga, Pak ya. Mungkin suatu saat di Pangandaran juga bisa jadi sentra. Saya ini suka kalau saya ada kegiatan apapun, saya selalu melihat potensi apa yang ada di daerah yang saya kunjungi. Nah, Saya pernah ke Surabaya juga, ada yang menarik budidaya apa? budidaya. Agak sebal ya bahasa Inggrisnya, jadi Iya. agak sebal, jadi mesti minum lagi. Sebal bahasa Sunda, bahasa apa? Mual ya, agak mual itu. Karena kan aroma anyirnya Albuminnya. masih ada. Jadi saya ke Surabaya. Kan kita punya kunjungan 3,4 juta. Mungkin sampai Desember bisa 5 juta kan? Itu pasar. Kebutuhan ikan kan banyak. Kalau ikan lautnya luas, Iya. yang agak susah apa? Kepiting. Oh, gitu. Kepiting terbatas. Kepiting di kita kalau sedang musim session ramai gitu ya, itu sampai 250.000, 300.000 1 kilonya. 1 kilo. Karena keterbatasan. Kalau kan hukum ekonomi, kalau barangnya sedikit, permintaan banyak kan pasti harganya melambung. Hukum permintaan. Hukum permintaannya. Dan sudah kecil-kecil kepitingnya. Karena nggak ada yang kecil tangkepin gitu kan. Saya lihat ada budidaya model apartemen itu. Iya. Nah, itu juga akan kita kembangkan di mana? Di Di Pangandaran. Saya sih besok dinas suruh membuat dulu percobaan itu, di mana persoalannya. Ya ada nggak sesuatu yang efisien. Kalau sudah bagus, kita juga akan sebarkan ke masyarakat untuk budidaya sistem apartemen itu. Ya sama ini juga, nanti kalau bagus, nanti ada yang jual dagingnya, tapi juga ada yang produksi ekstraknya, bisa kita komunikasi dengan toko-toko dengan pabrik-pabrik obat kan, karena pasti ini bagus. Iya. Ya jadi saya begitu, jadi liatin. Jadi aku ini bupati Pak daerah, tetapi aku juga punya latar belakang perikanan, maka secara moral kewajibanku mengembangkan perikanan. Itulah salah satunya saya datang ke daerah selalu melihat potensi ikan apa yang ada di sini, kira-kira seperti untuk dikembangkan di Pangandaran. Dan kebetulan juga Pangandaran kan potensinya juga luas, Pak ya. Lumayan. Banyak mata air juga banyak. Ya, cuman budidaya belum serius. Belum begitu Ya. tergarap gitu, Pak ya. Karena kalau ikan jair kan nilai tambahnya ya dikonsumsi saja kan. Benar. Manfaatnya dikonsumsi saja. Tapi kalau ini kan satu kan sesuatu yang mungkin anak saya, yang cucu saya mungkin sudah tidak tahu lagi ikan gabus karena ikan sudah tidak ada. Dikira ikan gabus itu yang nggak bisa tenggelam itu ya. Padahal itu gabus. Ikan gabus. Karena jarang lihat. Ya. Udah jarang. Dulu saya waktu saya SMP, SD gede-gede, 1,5 kilo. Sekarang udah kecil. Berarti nggak salah lah kalau bupati ini orang perikanan, Pak. Ya. Jadi bisa. Saya juga membandingkan- pernah mancing di rawa tuh, pakai bancet, kataknya kecil, kataknya bancet. pancet. Ya, Kata kecil, anak kata. nekat. Ya, nekat ikan gabus. Lama nanti kalau sudah dapat kan 1 meter lah atau 1,5 meter benangnya, senarnya tidak ambil. Dan itu dulu, Pak ya. Dulu, sekarang udah nggak ada karena sudah nggak Hari ada. tiga hari juga nggak dapat. Udah nggak dapat, kecil. Ya, apalagi sekarang kan musim ini nggak keruan. Musim keruan. Ya tentu ya, Pak. Tentu. Giliran musim hujan kok panas. Ya. Jadi ini nanti bisa dikembangkan, di-restocking ke perairan-perairan umum kan. Kan banyak di sana perairan umum dan sebagainya.
Ini banyak juga ya Pangandarannya. Banyak kan kita punya banyak perairan umum yang kita bisa restocking kan. Stocking. Berarti dari sisi pariwisata juga dapat gitu, kemudian kalau ditambah diperkuat dari sisi perikanan juga. Kalau wisata ini kan apapun laku. Ya, dan pelaku usaha wisata ini dari atas sampai dengan bawah. Jadi saya kira pasar yang bagus tentu disiapkan sumber-sumber pangan yang ada di sekitar itu. Di sana tuh ada kelapa namanya. Kelapa itu ada beberapa produk, ada gula kelapa, ada kelapa muda, ada dan sebagainya. Nata de coco gitu ya. Ada nata de coco, ada pabrik, ada yang gula kelapa juga banyak sekali. Nah, kalau kelapa muda berapa sini? Kelapa muda berapa, Mas? 10.000. Ya, di tingkat petani kan murah, Pak. Tapi dengan atau gula kelapa tua kan paling 3.000. Iya. Tapi dengan kebutuhan di wisata itu luar biasa. Di pantai itu. Ya, di pantai, Pak. Pantai. Nah, saya kira itu dari sisi itu. Jadi satu dari sisi itu. Ya tadi aku adalah orang perikanan, aku ketua alumni orang perikanan, maka tanggung jawab moral yang melekat pembangunan perikanan. Iya. Saya berpikir apa nih bisa kita kembangkan? Kacang yang tidak lupa kulitnya. Ya, saya termasuk salah satu bupati yang tidak setuju baby lobster ditangkap. Karena itu akan memutus mata rantai kan. Siklus kehidupannya terputus. Kalau yang kecil diambil, tidak ada kan yang besar. Kalau tidak ada yang besar, kalau tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, jadi akan punah. Sekarang jadi lobster sudah susah. Ya, saya dulu mengapresiasi apa yang lakukan Bu Susi. Emang nelayan, emang masyarakat kecil nelayan, cara berpikirnya kan tidak panjang. Iya. Maka harus kita sebagai pengambil kebijakan, kita sebagai penyelenggara negara yang harus memberikan wawasan atau kadang-kadang dipaksa, jangan kamu ambil. Walaupun itu kebijakan yang tidak populis, Pak ya, kita Apa? harus. Iya, Saya berhadapan dengan mereka. Iya. Saya jelek-jelek ini kan orang perikanan ngerti Iya. persoalan itu. Sangat dan gratis lagi dulu, kan gratis di AUP gratis. Ya, pakai waktu dan sebagainya. Saya kira jadi ya harus begitu. Nah sekarang ini kan laut yang kita luas ini, perairan yang kita luas ini, sekarang overfishing kan pantai yang perikanan pantai itu sudah ada overfishing. Satu, lingkungannya rusak. Yang kedua tadi Pangandaran tuh airnya bagus, Pak. Itu sekarang udah masih bersih. Jadi kan gini, baby lobster apa sih baby lobster? Betul. Beberapa ahli mengatakan bahwa kehidupan lobster itu hanya sekian persen. Iya. Tapi saya bilang itu kan tidak mati sia-sia, mati sebagai rantai makanan sebagai produsen yang pertama. Diambil sama cumi diambil sama ikan kecil, diambil sama ikan besar kan begitu. Iya. Jadi produktif itu akan menentukan produktivitas perairan misalnya. Maka saya bilang enggak, aku nolak. Apapun tidak boleh ya nggak apa-apa. Berhadapan dengan lain ya nggak apa-apa, aku nolak. Kan begitu. Berani mengambil sesuatu yang mungkin tidak populis, tapi sebenarnya karena keilmuan Bapak di perikanan. Iya, sesuatu kan kalau dari sisi kebijakan apa sih yang dari sisi apa sih? Coba baby lobster tangkap di sisi apa sih? Berapa sih nilai tambah nilai pendapatan negara dari sisi itu? Kecil kan? Coba kalau nanti sudah besar diekspor, besar kan? Nilai pajak ekspornya dan sebagainya. Terus yang kedua, lingkungan akan rusak. Ya, produktivitas perairan akan menurun karena tadi. Yang hidup ini ya jadi gede, tapi yang mati ini bukan mati sia-sia, tapi menjadi rantai makanan, produsen tingkat pertama dan sebagainya. Akan membentuk ekosistem di sini. Ya. Lingkungan Pak. Ya, begitu. Ini luar biasa nih ngobrol dari ikan gabus bisa nyampe ke situ ya, rupanya. Nyampe ke ekosistem. Jadi balik lagi ke Sungai Kelam. Luar biasa ya Sungai Kelam. Kalau orang Sunda makan ikan mas ya, tapi budidaya ikan mas kan sudah. Di sana juga ada nila arwana ya, yang sudah berkembang di sekitar Purwakarta ya, tapi sudah menyebar. Nah, yang saya menarik adalah ikan, kan ada festival ikan gabus kemarin ya. Ada festival ikan gabus. Jadi ikan gabus itu macam-macam sekarang. Oh, yang ikan hias itu Pak. Ikan hias gabus tapi ikan hias, macam-macam ikan bogoi macam-macam. Ya, ada loh, ada dari ikan hias ada itu juga, ada ikan gabus juga. Jadi kita punya ikon lah dulu aja ikan gabus di Padaherang, di Mangunjaya, Kalipucang. Ya,
Sekarang sudah nggak ada sama sekali gitu. sama sekali sih, nggak, cuman sangat kecil sekali. kecil kemungkinan 5 hari baru dapat mungkin megangin apa tuh mancing tuh pakai nakatak tuh baru dapat. Jadi ini kan ada budidaya kan, teknik budidaya, hatchery-nya ada, benih ada. Nanti yang saya akan ngirim Akan mungkin orang dari sana ya, belajar di sini. Belajar di sini. Dari pemijahan Sampai ini kan panen. ya panen kan nanti ada ya. Ledirannya. Kan tadi pasti di sini ada yang telur, ada yang lava, ada yang Segmentasi ya. tongkol-tongkolan, segmentasi. Nah, nanti lihat seperti apa. Luar biasa, itu bukti memang orang perikanan, Pak. Betul-betul. Kan pemimpin tuh menentukan hitam putihnya suatu negara kan begitu? Iya. Ya tangan pemimpin saya kira sangat amat berdosa kalau saya dididik perikanan tuh. Sampai hari ini aku nggak sekolah lagi kecuali di AUP. Nggak sempet. Jadi ya tentu kita akan cari ya inovasi, cari langkah-langkah apa. Saya suka tabrakan dengan nelayan urusan baby lobster. Salaman juga nggak apa-apa. Harus berani kan. Iya. Gitu. Betul, ini luar biasa. Itu bos. Enaknya ngobrol sama narasumber yang wawasannya luas dan public speaking Ya, bagus nih, hostnya nih nggak usah banyak ngomong kan. Jadi kalau ngomong perikanan kan kita sama-sama orang perikanan. masuklah. Luar biasa nih. Jadi datang jauh-jauh ke sini mencari ikan gabus dan mengembangkan ikan gabus. Berarti yang deket-deket juga harusnya ya ke sini juga. Apalagi di sini kita sudah belajar ikan lokalnya apa ya? Ada ikan gabus sama ikan baung. Nah, terus kalau untuk baung mungkin agak ini Pak ya, kalau di Pangandaran mungkin tidak menjadi budaya konsumsi sana Pak ya. Jadi di sana itu ada ikan apa namanya tadi? Keting ya kalau sana. Roti tawa apa? Jambar roti kan? Jambar roti kan dari ikan jahan, ikan ya catfish juga tapi catfish yang di air laut kan. Nah, bisa nggak jadi substitusi? Diganti misalkan nanti ada yang ikan, ada yang baung. Ya, ada yang baung. Kalau baung berapa sekilo? Baung 13.000 sini. Mahal Pak, enggak Udah berapa? lebih 20 atas. 20. Kalau ikan ikan yang bahan jambar roti sudah di atas 30.000. 30 dan yang persoalan ke depan adalah semakin susah untuk mencari raw materialnya. Iya. Raw material. Berarti kembali ke budidaya Pak ya. Di laut sudah cukup menipis. Jadi luar biasa nih, nggak terasa Pak. 30 menit. Wah, hebat. Rasanya kayak setengah jam Pak ya. Kayaknya baru 2 menit. Luar biasa. Oke, terima kasih ya. Nih, Teman-teman. sebentar, Pak. Ada pesan-pesan Pak untuk generasi muda Pak? Ya. Untuk perikanan itu. Jadi gini. Cara berpikir yang instan, ingin cepat kaya, cara berpikir yang apa ya, orang Sunda itu apa ya, meriayi. Priayi Pak ya. Jadi kalau lulus insinyur, lulus master, dia nggak mau ke lapangan, nggak mau becek-becek. Padahal di tempat becek-becek itulah ya mutiara apa namanya komoditas-komoditas yang bisa dikembangkan. Biasa kan budaya meriayi ya, Iya, orang nggak mau becek-becekan, maunya di kantor dan sebagainya. Ya, saya kira belajar dengan itu yang harus dilakukan oleh generasi muda kita. Dan yang seterusnya adalah jadi apapun kalian, ya fokus. Tidak ada sesuatu yang instan. Ya, Freddy Sambo itu terlalu instan, jadi jenderal, aja jatuh. Kan begitu ya. Jadi ayo ada tahapan-tahapan. Ya tidak, jangan 25 tahun ingin jadi gubernur, pasti cepat jatuh. Ya, saya adalah produk politik yang berjenjang tuh dari anggota dewan, naik ketua DPRD, naik wakil bupati, jadi bupati. Nah, setelah ini apa mau jadi tergantung Tuhan lah, Kayaknya arahnya mau ke sana nih. Tergantung Tuhan lah mau kemana, tergantung juga partai juga diperintahkannya kemana oleh partai. Oke, terima kasih ya. Salam semuanya buat teman-teman Kepala Balai, terima kasih ya sudah mengizinkan saya untuk berkeliling. Ya sudah menemani saya hujan-hujanan. Ya semoga Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam.
Sumatera, Provinsi Jambi, ya, Muara Kabupaten Muara Jambi. Jambi, ya, maju terus dan sukses. Amin. Terima kasih. Terima Bila Pikwahide, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sahabat Potia TV, demikianlah obrolan kita. Sebenarnya kepengen ngobrol banyak, tapi ya kami maklum lah, beliau ini pasti waktunya juga sudah padat. Jadi kami culik sebentar saja, misalnya cuma sebentar. Diserok aja. Diserok sebentar saja. Kami mengucapkan terima kasih atas nama pribadi dan nama Balai, Pak, atas kedatangannya. Mudah-mudahan sinergisitas kita bisa berlangsung dan bisa mensejahterakan masyarakat banyak. Kami ucapkan kepada sahabat aquaculture semua, salam aquaculture. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.